Shalom buat kita semuanya. Apa setiap kita hari ini, saya percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan saya percaya saya dan saudara dalam sukacita yang luar biasa, men. Pada kesempatan kali ini saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan buat setiap kita yang tertulis di dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-23. Yohanes 4 ayatnya yang ke-23. Mari kita buka bersama-sama dan saya bacakan untuk saudara. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Tema yang saya ambil dari ayat ini adalah menjadi penyembah yang Tuhan kehendaki. Menjadi penyembah yang Tuhan kehendaki. Kalau saudara membaca ayat ini dari ayatnya yang pertama, ayat ini bercerita tentang bagaimana ketika Yesus berjumpa dengan wanita Samaria, di mana pada masa itu seorang Yahudi tidak bisa berjumpa dengan wanita Samaria, tetapi Yesus, saudara, dia tidak hanya berjumpa, tapi dia berbicara, dia mengajarkan, dia memberitahu kepada wanita Samaria itu tentang yang namanya yang sejati. Sebelum kita membahas tentang apa yang menjadi penyembahan yang Tuhan kehendaki dari saya dan saudara generasi milenial, generasi pemuji penyembah, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu untuk memastikan kepada diri saudara sendiri kalau saya ada dan saudara ada, karena mau saya dan saudara menjadi seorang penyembah, men. Kita boleh buka ayatnya dalam Yesaya 43 ayatnya dari mulai yang ke-6 dan ke-7, dan saya bacakan untuk saudara Yesaya 6 dan ke-7 ayat 6. Yesaya 43 ayat 6 dan ke-7. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan tahan-tahan, bahwa anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi, semua yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Jadi saya ingin memperkatakan buat saudara saat ini, kalau Tuhan jadikan saya, kalau Tuhan bentuk saya dan saudara, karena Tuhan mau saya dan saudara menjadi seorang penyembah, men. Semua setuju kalau kita ada sebagai seorang penyembah, men. Tuhan ciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan ciptakan manusia dengan yang namanya otoritas. Tuhan ciptakan manusia dengan yang namanya kehendak bebas. Jadi saya dan saudara ciptaan Tuhan yang paling spesial, amin. Tuhan bisa melakukan apa saja, saudara. Tuhan kita itu hebat. Tuhan kita itu luar biasa. Dia mampu melakukan apapun yang Ia mau. Hanya satu yang Tuhan tidak bisa lakukan, memuji dan menyembah dirinya sendiri. Itulah yang menjadi alasan kenapa Tuhan ciptakan saya dan saudara segambar dan serupa dengan Tuhan, dan kenapa saya dan saudara memiliki yang namanya kehendak bebas. Ketika saudara kita diberi kehendak bebas dan kita memutuskan untuk menjadi seorang penyembah, itulah yang menjadi keunggulan dari penyembahan kita, men. Malaikat bisa menyembah, tapi Tuhan senang akan penyembahan saya dan saudara. Karena apa? Tuhan memberi saya dan saudara hak bebas. Hak bebas itu kita putuskan menjadi seorang penyembah. Itulah yang menjadi nilai tertinggi dari penyembahan kita, men. Berbicara tentang penyembahan, saudara, penyembahan tidak berbicara sekedar kita bernyanyi. Penyembahan tidak berbicara sekedar kita mengungkapkan kata-kata, kita mengungkapkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tidak sekedar berbicara tentang itu. Penyembahan tidak berbicara tentang tempat kita menyembah. Penyembahan tidak berbicara tentang alat-alat musik yang kita gunakan ketika menyembah. Penyembahan tidak berbicara tentang indah merdunya suara kita. Persembahan pertama kali muncul di Alkitab, saudara, bukan ketika Daud bermazmur, bukan ketika Daud syair-syair lagu. Penyembahan pertama kali muncul di Alkitab dalam kitab Kejadian, di mana, saudara, penyembahan itu adalah sikap hati kita yang setuju dengan setiap perkataan-perkataan kita. Sikap hati kita yang setuju dengan setiap penyembahan yang kita naikkan. Itulah penyembahan, saudara. Penyembahan ketika kita datang di hadapan Tuhan, merendahkan pribadi kita, dan kita setuju dengan setiap penyembahan yang keluar dari mulut bibir kita. Itulah yang dimaksud dengan penyembahan. Saya ingin mengajak saudara sama-sama merenungkan, sama-sama belajar
menjadi penyembah-penyembah yang Tuhan kehendaki. Saya percaya generasi milenial, generasi pemuji penyembah, amin. Saya percaya generasi milenial, generasi yang suka menyembah, dan saya percaya penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan, amin. Sama-sama kita belajar hari ini penyembahan apa yang Tuhan mau dari saya dan saudara. Yang pertama, penyembahan yang mengandung korban. Mengapa saya perkatakan penyembahan yang mengandung korban, saudara? Kita belajar dari kisah Abraham, di mana dalam Kejadian 22 tentang kisah Abraham, yang dimana Abraham telah menunggu seorang anak dengan waktu yang begitu panjang. Tapi ketika Tuhan beri Abraham seorang anak, Tuhan minta kembali Abraham mempersembahkan anaknya, saudara. Kejadian 22 ayat 2 di sana berkata, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak. Responnya Ishak. Apa yang menjadi responnya Abraham ketika Tuhan meminta Abraham mempersembahkan anaknya Ishak? Ayat yang kelima, saudara. Di sanalah kata worship pertama kali itu ada dalam Alkitab. Pertama kali kata worship itu ada di dalam Alkitab, terdapat dalam ayat yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Kalau saudara melihat terjemahan bahasa Inggrisnya, kata sembahyang adalah worship, dan kata inilah yang pertama kali muncul di dalam Alkitab, saudara. Berarti penyembahan harus mengandung korban, amin. Mengapa saya mengatakan mengandung korban? Ishak Abraham disuruh mengorbankan anaknya Ishak. Apa responnya Abraham? Dia memberi respon yang baik. Dia segera mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Dia segera mempersembahkan anak yang paling dia sayangi kepada Tuhan, karena dia tahu dia seorang hamba, karena dia tahu dia seorang penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Jadi saya ingin perkatakan dalam konteks saat ini, saudara, yang dimaksud penyembahan mengandung korban adalah ketika saudara datang menyembah Tuhan, ada sesuatu yang saudara harus korbankan. Mungkin itu perasaanmu, mungkin itu kedaginganmu, bahkan mungkin itu tubuhmu. Harus ada sesuatu yang saudara korbankan. Saat saudara dalam keadaan baik-baik saja, kesehatan saudara baik, keluarga saudara baik, keuangan saudara baik, pekerjaan saudara baik, kesehatan saudara baik, lalu saudara datang memperkatakan, ku bersyukur Bapa. Apa? Korban apa yang ada di dalamnya, saudara? Tidak ada. Dan kau pun menyembah seakan-akan tidak ada yang kau korbankan di depan Tuhan. Tapi ketika mungkin keadaanmu tidak baik, keluargamu tidak baik, pekerjaanmu tidak baik, kesehatanmu tidak baik, kehidupanmu digoncang-goncang, tapi kau belajar datang dalam hadirat Tuhan, kita belajar datang menyembah Tuhan dengan keadaan yang tidak baik itu. Kita melatih mulut kita melatih hati kita untuk berkata, ku bersyukur Bapa. Kau korbankan perasaanmu, kau korbankan kehendakmu. Tidak mudah untuk melakukannya, tapi engkau belajar mengatakan ku bersyukur di tengah keadaanmu yang tidak baik. Itulah korban persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Mungkin engkau baru bekerja, lelah, Sabtu Minggu masuk bekerja full, setiap hari bekerja, kau lelah, kau capek, semua badanmu rasanya sakit, tapi kau belajar mengangkat tangan, kau belajar menari, melompat di hadapan. Itu adalah korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, amin. Jadi saya ingin mengajak hari-hari ini buat saya dan saudara, mari sama-sama kita belajar menjadi penyembah-penyembah yang tidak ikut dengan perasaan. Karena perasaan kita tidak baik, kita tidak bisa datang sama Tuhan. Stop dengan mut-mutan ya saudara. Saya percaya saya dan saudara generasi milenial memiliki korban yang terbaik di hadapan Tuhan, amin. Yang kedua, penyembahan seperti apa yang Tuhan mau hari-hari ini dari saya dan saudara. Yang kedua adalah menyembah dengan sungguh-sungguh, saudara. Menyembah dengan sungguh-sungguh. Ketika saudara datang di hadapan Tuhan, mari sama-sama kita datang dengan ketulusan.
Mari kita sama-sama datang dengan namanya kesungguhan di hadapan Tuhan. Kalau bisa diartikan dalam bahasa seharinya, menyembah dengan kesungguhan, saya ingin memperkatakan stop yang namanya jaga image di hadapan Tuhan. Stop yang namanya jaim di hadapan Tuhan. Generasi milenial, generasi yang muda, terlalu peduli apa kata samping kiri kanan mereka. Ketika kita datang di hadapan Tuhan, ketika kita datang dalam hadirat Tuhan dan ingin menyembah Tuhan, jangan pedulikan apa kata orang, jangan pedulikan samping kiri kanan saudara. Saat saudara datang menyembah Tuhan, saatnya saudara dan Tuhan yang berelasi, saatnya saudara dan Tuhan berhadapan. Jadi gak usah peduli dengan samping kiri kanan saudara. Banyak kita generasi milenial, generasi muda, generasi penyembah, terlalu jaim. Kita malu menangis karena samping kiri kanan kita. Kita malu melompat, kita malu menari di hadapan Tuhan. Jadi hari-hari ini saya ingin mengajak generasi milenial, stop dengan yang namanya jaim di hadapan Tuhan, amin. Semua mau memberi yang terbaik di hadapan Tuhan, amin. Berbicara tentang yang namanya jaim, saudara, Nabi Raja Daud, saudara, kalau saudara membacanya di dalam 2 Samuel 6, di sana ketika Raja Daud, seorang raja, mengoyak jubahnya lalu menari-nari di depan tabut perjanjian. Apa? Dia menari-nari, saudara, sampai istrinya memperkatakan, bagaimana raja orang Israel ini seperti orang gila menelanjangi dirinya dan menari-nari. Istrinya kepada Daud, apa yang Daud perkatakan? Kalau untuk Tuhan yang telah mengangkat aku menjadi seorang raja, lebih hina dari situ akan penyembahan yang luar biasa, amin. Daud di hadapan Tuhan, saudara. Daud tidak jaga image di hadapan Tuhan. Dia seorang raja, tapi dia menari-nari seperti orang gila di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita sudah memberi yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan? Apakah kita sudah mengekspresikan penyembahan kita di hadapan Tuhan? Kalau belum, mari kita sama-sama belajar hari ini. Tuhan rindukan saya dan saudara menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama kita belajar memberi korban yang terbaik dari hidup kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita belajar memberi hati yang sungguh-sungguh menyembah di hadapan Tuhan, amin. Saya ingin sedikit bersaksi tentang yang namanya korban penyembahan, saudara. Saudara, 2 tahun yang lalu Tuhan selamatkan saya dari sebuah maut. Tuhan selamatkan saya dari sebuah maut. Ketika Tuhan selamatkan saya dari insiden kecelakaan yang menimpa saya 2 tahun yang lalu, sampai hari ini saya merasakan sakit di kaki saya, saudara. Kaki sebelah kanan saya, ketika saya kecelakaan, kulit dari tumit kaki saya ini koyak, ya saudara, koyak. Dan tapi sering berjalannya waktu sudah mulai tumbuh kembali itu kulit tumit kaki saya, tapi lembut, tidak keras, karena biasanya tumit itu keras, saudara, tapi punya saya masih lembut karena masih dalam proses gitu, saudara. Ketika Tuhan selamatkan saya dari maut 2019, saya komitmen di hadapan Tuhan, kaki yang telah Tuhan sembuhkan ini saya persembahkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Saya belajar memberi kaki yang sakit ini untuk hormat kemuliaan Tuhan, saudara. Ketika saya berdiri dengan satu kaki di tempat pekerjaan, hanya 5 menit saya mampu berdiri karena saya langsung merasakan kram, sakit. Dan ketika saya melompat, saudara, kaki ini sakit, sebelah kanan ini sakit karena tumitnya masih lembut. Tapi apa, saudara? Saya sadar Tuhan yang telah sembuhkan di kaki saya ini. Saya belajar mempersembahkan kaki saya kepada Tuhan. Ketika pujian, saya belajar melompat di hadapan Tuhan. Sakit, tapi saya perkatakan, ini korban penyembahanku buat Tuhan. Saya putuskan ikut menjadi seorang penarinya Tuhan. Saya belajar dancer. Sakit sekali, saudara, ketika saya belajar dancer karena banyak tarian-tarian yang melompat. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya komitmen, Tuhan, kaki yang telah Tuhan sembuhkan ini akan saya persembahkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Saya ingin sama-sama kita belajar menjadi seorang penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sama-sama kita belajar menjadi penyembah seperti apa yang Tuhan mau. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.